Mengagumkan sekali itu ya. Mengagumkan sekali. Sampai sekarang kalau kita pergi kemana-mana ke kantor pemerintah pun, ya datang Anda dengan 2 orang, yang satu orang Barat, yang satu orang Indonesia, mana yang akan diladeni dulu? Pasti yang Barat. Dengan Karena tamu, Pak. Ya karena tamu. Yang dari Jakarta ini kan tamu juga. Nah, yang seperti itu mental. Nah, ketika ini sampai kepada pembuatan rumah, ya sudah sekarang rumah-rumah Spanyol kok bagus sekali. Rumah-rumah Mediterranean kok cantik sekali. Lebih banyak pula yang daripada di Spanyol, Pak ya. Oh, itu ya. Nah, yang ditiru tidak secara lengkap, tapi paling-paling depannya saja. Nah, ya seperti tadi, kalau cuma depannya saja tidak menyatu dia sebagai, dari segi keindahannya sudah belang bonteng, dari segi konstruksinya apalagi. Ya, nah itulah dia. Sementara masyarakat kita yang dulu, ketika dia membangun rumah itu kan dibicarakan bersama. Dimusyawarahkan sebelum Kayu mau diambil di mana, bila seperti yang dikatakan Eko tadi, ditentukan. Bahkan perkauman itu seperti di Pagaruyung yang saya tahu, itu bahan-bahan dari daerah-daerah tertentu. Ini bagian kasaunya yang dari hutan sini. Oh, nanti tiangnya dan seterusnya. Jadi betul-betul satu bangunan itu dikerjakan bersama untuk kepentingan bersama. Well prepared. Ya, ini yang tidak. Kalau bangunan kantor misalnya, itu kan untuk bersama juga. Tapi itu yang menentukan tetap saja pimpinan proyeknya. Iya. Tapi secara konstruksi tetap ada gabah gonjongnya. Ya. Nah, sekarang yang ditiru kan gonjongnya, bukan konstruksinya. Gonjongnya aja. Nah, bukan konstruksinya saja. Ya, ini pernah juga beberapa kawan dari Jepang datang. Kenapa? Di Jepang katanya kalau rumah-rumah pagoda-pagoda tempat mereka itu tidak boleh dipindahkan ke bangunan lain. Karena kesakralan atau bagaimana? Ya memang ada aturan, ada kesakralan macam-macam di situ. Tapi katanya kok rumah gadang bisa pindah jadi ke kantor kemana-mana. Ke rumah Ya. Pak ya. Saya tidak punya alasan secara akademik untuk menjelaskan itu. Jadi secara berseluruh saya katakan begini, orang Minang kalau dia lagi ngomong itu kopiahnya itu tidak hanya di kepala saja, bisa ke lutut kiri, bisa ke lutut kanan. Artinya rumah gadang itu gonjongnya boleh pindah ke mana-mana, ke kandang ayam, bisa pindah ke gerbang makam pahlawan, dia bisa pindah ke restoran, bisa pindah ke pub, bisa pindah, tidak harus. Bisa untuk jadi hotel juga bisa ya? Ya, jadi hotel juga bisa. Nah, Pak Eko, berarti memang kalau kita memang ingin kembali ke peradaban, apa kita katakan peradaban atau kebiasaan nenek moyang kita itu berarti memang harus secara holistik ya Pak ya, tidak hanya separuh-separuh seperti hanya atapnya saja. Saya pikir, atau bisa juga memang seperti itu di-combine? Saya pikir tidak mesti kita kembali ke masa lalu ya, karena hidup ini kan terus maju gitu. Tapi mungkin interpretasi budaya, saya mengatakan arsitektur itu adalah wujud ataupun produk budayanya. Ini yang mesti kita lakukan dengan cerdas gitu. Apakah cuma gonjong yang kita punya gitu? Apakah tidak ada kearifan lokal dalam ruang, dalam cara membangun, dalam... Tunggu dulu Pak Eko. Memindahkan gonjong ke kantor-kantor itu bukan orang Minang loh ya. Nah, ini baru informasi baru Pak ya. Bukan orang Minang dalam pengertian, bukan dalam konteks adat dan budaya. Itu hanya dilihat sebagai bahagian yang perlu dilestarikan berdasarkan SK. Tapi itu mungkin juga untuk semakin mengingatkan kita bahwa kita punya rumah kebanggaan, rumah gadang. Oh, enggak gitu, juga, Pak. enggak juga. Sebagai ciri khas kita Sumatera Barat punya rumah bagonjong. Oh, itu pikirannya pendek sekali itu. Ada rumah gadang nanti ada kantor bercula satu. Ya, satu aja gonjongnya ke depan. Itu rumah Toraja. Seperti rumah badak itu. Rumah Toraja yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu. Jadi tidak ada satu aturan bakuan arsitektural untuk pemindahan itu. Secara konsepsional juga tidak, dari segi keindahan juga tidak. Sekarang kita lihat kantor gubernur itu, di mana letak keindahannya?
dia kan bergonjong. Tapi kan tidak sebanding antara badannya dengan Gonjongnya. gonjongnya yang seperti orang pakai kopiah kecil itu. Tak sesuai. Padahal kalau kita pergi ke kampung-kampung, kita lihat konstruksi itu betul-betul berimbang itu antara atapnya dengan bangunan. Tapi kalau kita bikinnya harus seperti yang asli begitu, kantor gubernur harus dari kayu Pak, semua Pak. Harus pakai tiang tinggi, ada batu ceper di bawahnya. Iya, makanya dia harus kreatif lagi untuk Nggak bisa membuat dibikin itu. bertingkat 4. Jadi tidak hanya oh ini bangunan Sumatera Barat harus bergonjong. Itu pikiran-pikiran. Ada yang mengatakan, beberapa penelitian mengatakan tidak hanya di Sumatera Barat, bahwa hal-hal yang seperti itu terjadi, itulah stagnasi dalam berkreativitas. Sehingga yang terjadi hanya pengambilan fotokopi perbesar, kemudian mengambil cepi sana. Itu adalah stagnasi berkreativitas. Gitu. Sehingga kita nggak punya apa-apa lagi kecuali gonjong. Gitu. Ketika dia dipakai dalam berbagai bentuk, maka muncullah hal-hal yang seperti Pak Wisran katakan tadi. Nah, yang ingin saya sambung dengan yang tadi, bahwa kita perlu dengan cerdas dan lebih kreatif untuk menggali apa-apa yang bisa kita interpretasi. Ingat, interpretasi ya, bukan kita mencopot dari masa lalu ke masa yang sekarang. Gitu. Menginterpretasi. Nah, ini juga bukan tantangan kita semua, perguruan tinggi juga, dan para pemimpin juga harus mendorong supaya lebih kreatif lagi. Gitu. Jadi tidak artinya tidak hanya dari tampilannya Ya, saja itu kan ya. mungkin cara yang sederhana, saya katakan cara yang malas untuk mengambil begitu saja. Cara gitu. yang malas, yang simpel Pak, lebih gampang. Baik, nah dalam kondisi seperti yang sekarang ini, ini ke Pak Wisran mungkin ya. Kalau Bapak kan selama ini sangat concern nih dengan mempertahankan budaya kita. Nah, termasuk dalam mempertahankan keberadaan rumah adat kebanggaan kita ini. Taruhlah kalau untuk membangunnya mahal mungkin Pak ya, mahal dan materialnya juga susah untuk didapatkan. Nah, apa cara supaya rumah gadang itu tetap ada di sininya masyarakat kita? Dulu orang tidak berpikir serumit itu. Dulu kayu masih banyak Pak. Tidak pernah rumit-rumit. Kalau dia tidak bisa bangun, ya sudah tidak kita bangun. Nanti kita tinggal di mana? Ya, kan tidak harus di rumah gadang. Sekarang orang tinggal di tenda-tenda kan juga bisa. Nah, maksud saya, ya, kalau kita seperti kau katakan, kita mau mundur ke budaya kita yang lama untuk mendirikan rumah gadang, ya, kadang-kadang itu mustahil. Ya. Mustahil. Nah, kita lihat urgensinya dulu. Jangan-jangan rumah gadang itu jadi berhala. Jadi? Berhala. Berhalar? Ya, berhala. Berhala. Oke. Berhala itu tanda-tanda berhala apa? Kita mati-matian mendirikannya, membiayainya, mempercantiknya, memperbagusnya, tapi tidak pernah mempergunakannya. Hanya sebagai pajangan saja. Pajangan saja. Lambang supremasi. Nah, tuh. Orang membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi di New York, di mana-mana itu digunakan. Nah, kalaulah kita masih punya pikiran untuk membangun berhala-berhala itu, ya, saya kira kita sudah mundur dalam segi mental, spiritual kita sudah. Tapi Pak Wisran setuju tidak kalau seperti kondisi yang sekarang ini, misalnya kantor-kantor dinas, kantor kepala daerah dibuat dalam arsitektur begonjong? Saya yang paling penting orang di dalamnya yang punya adat, bukan rumahnya. Rumahnya biarlah centang perenang, tapi orangnya beradat. Daripada rumahnya rumah adat, tapi orangnya tidak beradat sama sekali, korupsi lah, Baik. macam-macam. Tapi kita lihat dari sisi melestarikan keberadaan rumah adat kita. Nanti kalau seandainya kita tidak bangun yang seperti itu, bisa saja Poinnya nanti kita... melestarikan tidak hanya simbolis. Nah, jangan ambil yang superficial, yang kosmetik saja. Itu menurut saya yang paling penting gitu. Nah, tadi karena Tapi kalau tidak ada bentuknya nanti bisa lupa. tidak hanya gonjong. Ketika kita lihat Jepang, apanya yang paling khas dari Jepang? Tapi kita tahu bahwa itu adalah pasti arsitektur Pasti Jepang, iya. Sama juga dengan kubah masjid. Kubah masjid. Kata orang kalau masjid itu tidak pakai kubah, tidak masjid. tidak masjid. Itu cerita apa itu? Itu sekarang masjid Taqwa dia tidak pakai kubah sama sekali. Masjid juga. Masjid juga.